Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, agak sedikit berkepanjangan nih tentang diskusi budaya. Ini sponsornya ini Kang Tatang, Kang Hasta ya. Lanjut Ki. Seperti kampanye sajalah, lanjutkan. Begini, sekarang ada yang bertanya kepada Aki, Ki, mana yang benar? Seren Tampi atau Seren Sumeren? Ini ya, ini sebetulnya hal yang baru ini. Hal yang baru karena dulu tidak ada istilah berbeda ini. Tapi menurut Aki, di dalam budaya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Namanya juga budaya. Beda dengan aturan agama. Setiap ayat itu benar, maha benar. Tapi kalau budaya nggak ada. Budaya itu akan dipengaruhi oleh tujuan. Tujuan membuat budaya itu apa? Karakternya gimana? Aturannya gimana? Aplikasinya gimana? Itu budaya. Bisa saja berbeda antara satu kampung dengan kampung yang lain. Satu kabupaten dengan kabupaten yang lain bisa berbeda. Tergantung pada tujuan. Yang kita bahas ini adalah tujuan yang sudah ditentukan oleh siapa? Oleh pembuat budaya. Nanti kalau dilanggar oleh pelaksana yang sekarang, itu adalah budaya baru. Bikin saja namanya budaya baru. Begitu. Nah, soal Seren Tampi atau Seren Sumeren, menurut guru-guru Aki, pertama Muhammad Amri. Itu kan mertuanya Bupati Sukana. Aki dibawa oleh Ibu Sukana ke Garut, ke Bumina. Si gelis tuh ya, almarhumah sekarang. Baca juga Ki Umbara, Kang Ading Apani, Kang Wahyu Wibisana, Kang Hidayat Suryalaga, semua mengatakan bahwa acara itu bukan Seren Tampi. Mungkin Seren Tampi itu dipengaruhi oleh bahasa Indonesia yang disebut dengan serah terima. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima, titik di situ. Kalau budaya Sunda bukan Seren Tampi, tapi Seren Sumeren. Kenapa? Nah, kan kalau dari laki-laki itu hanya dua kewajibannya. Nyerenkeun atau menyerahkan calon pengantin lelaki supaya dinikahkan. Kedua, membawa rezeki diserahkan untuk bukan kehidupan lama itu mah. Untuk pada umumnya adalah pendukung pesta lah begitu, untuk walimahan, untuk makan-makan dan lain sebagainya. Hanya segitu seren dari laki-laki. Tapi dari perempuan, nah ini yang disebut dengan sumeren. Jadi dialog pertama, dulu kalau kita menyerahkan calon pengantin, pengantin pun yang perempuan juga si penerima ini menyerahkan calon pengantin perempuan menjadi keluarga calon pengantin laki-laki. Itu nu bener. Nu bener nu mana? Nu bener menurut guru-guru Aki itu. Ya. Jadi ada kecap, kami juga menyerahkan nih. Walaupun nanti ada acara mulung mantu. Dan juga kedua, ada imbalan. Jadi kalau dari laki-laki itu membawa pakaian kepada perempuan, membawa rezeki kepada perempuan, maka dari perempuan pun juga menyediakan pakaian untuk laki-laki. Apakah itu berupa pakaian biasa atau jas dan dasi. Begitu dulu itu. Sekarang juga masih di kalangan-kalangan tertentu yang nyunda, tapi ada biasanya diganti dengan pakaian dan tambahan dengan buah-buahan, bolu dan lain sebagainya. Itu yang disebut Seren Sumeren. Lebih dalam lagi, nah ini lebih dalam lagi. Sumeren itu di mana? Tanya pada para ulama. Aki juga sudah menanyakan ke beberapa ulama. Malah tadi malam di tempat Aki dibahas lagi tuh oleh Ustadz Jejen bahwa di dalam perjanjian akad.
Nah, akad ya, ingat ini. Di dalam akad itu adalah penyerahan tuntas dari orang tua laki-laki nyerenkeun sumeren kepada calon menantu atau kepada menantu. Pan disebutnya kayak gini. Yang pertama, Ananda, Bapak mengawinkan Anda kepada anak Bapak sendiri dengan mas kawin, misalnya seperti itu ya, disebutnya gitu. Makanya mas kawin itu melekat, itu kewajiban. Tapi dalam akad, tidak masuk rukun, masuknya kepada akad. Jadi rukun yang kelima, begitu. Nah kemudian saya terima. Nah saya terima menikah kepada bla 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 bla, kesananya kan begitu. Disitulah perjanjian besarnya. Jadi setelah serah terima dalam akad itu, menyerahkan seorang tua itu menjadi tanggung jawabnya laki-laki. Rek dibawa kaditu kadieu, orang Sunda bilang sanajan dibawa kaliang cocopet. Begitu. Itu sudah menjadi haknya laki-laki dan tanggung jawabnya laki-laki ya. Segala urusannya, makannya, pakaiannya, jasmaninya, dan juga lahir batinnya di situ. Makanya, nah ini makanya orang tua itu apa? Seorang perempuan itu, mohon maaf ini agak sedikit keliru. Perempuan itu ada dua kewajiban utamanya. Pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua taat kepada suami. Itu saja. Tidak disebut lagi menjadi taat kepada orang tua. Makanya di dalam salah satu hikayat Rasul ya, di dalam riwayat Rasul ada wanita yang diberitahu oleh tetangganya bahwa ibunya sakit, bapaknya sakit, tidak pergi karena tidak ada izin dari suami. Kemudian sampai dia meninggal tidak pergi, tidak menengok, sampai dikuburkan tidak menengok. Nah, kata orang-orang, wanita ini harus dibakar karena dosa kepada orang tua. Rasul tidak begitu menyatakan. Anak ini adalah yang menyelamatkan orang tua. Sehingga katanya ibunya sekarang sudah ada di surga karena anak soleh ini. Itu kan rencananya juga begitu. Nah, salah suami, tanggung jawab suami. Jangan ikut-ikutan istri nanti. Tapi salah istri adalah tanggung jawab suami dan istri. Di situ makanya dilebihkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ hakikatnya. Makanya disitulah disebut seren sumeren. Oke? Si Akimah di luar Bu Akimah. Jadi orang tua dulu itu menerjemahkan agama kepada dari agama itu tuntas. Selesai. Tidak sepotong-sepotong. Karena apa? Kalau sekarang itu yang diceritakannya tugas-tugas agamanya. Tapi bagaimana aplikasinya? Makanya orang menyebut ada agama, ada dari agama. Agama itu aturan garapkeun manusia. Dari agama itu adalah dari agama. Perilaku yang berdasarkan pada agama. Gitu. Lamun nanyanya ke Aki. Itu satu. Yang kedua ini si Kang Dedi Gepras ini ya. Pembuat lagu-lagu KB. Wah, dari masa ke masa. Dari mulai 2004 mungkin oleh Aki dipakai. Mulai dari di Ciamis. Dia mengatakan membuat budaya itu harus ada kebijakan dari pengelola budaya. Dalam hal ini pemerintah. Dalam hal ini dinas kebudayaan. Karena katanya, nah ini akhirnya ada nyentuh mulai nih. Kenapa? Karena kalau seniman itu tidak perlu kajian, tidak perlu aturan, mungkin begitu. Yang penting isi perut. Wah ini nanti dulu Aki nggak setuju kalau itu. Karena apa? Semua juga ujung-ujungnya adalah mencari isi perut. Tapi dalam kehidupan tidak ada mencari isi perut itu yang tidak ada aturannya. Jadi pegawai ada aturannya. Tidak hadir dipotong, yang begitu, yang jelek dikeluarin, yang malas dikeluarin kan begitu. Jadi tukang kuli bangunan, tukang kuli macul ada aturannya. Sampai beduk, tukang kuli bangunan harus sampai jam 4, gajinya segini, harus selesai segini, ada targetnya dan lain sebagainya. Tidak ada kehidupan yang tidak ada aturan.
Oke, makanya budayanya juga ada aturan, ada karakternya. Ini kan yang sedang diceritakan adalah mapang panganten. Mapang panganten itu untuk apa? Untuk kehormatan dalam menerima tamu dan penghormatan kepada tamu. Bukan untuk mencari saweran di situ mah. Kalau mencari saweran banyak sekarang itu. Ada jaipongan di sawer, ada dangdut di sawer, ada bangreng di sawer, ya, ada ronggeng gunung di sawer. Bahkan sekarang kelebihan, orang mengaji Quran, membaca ayat suci Al-Quran di sawer tuh viral di TV. Dan itu kelebihan sampai dihujat oleh semua. Jadi sekali lagi dalam mencari kehidupan itu juga mencari kehidupan. Jadi lengser mencari kehidupan dan tidak dibayar mah tetap aturan sesuai dengan budayanya kita ikuti. Kalau mau bebas bikin lagi budaya baru. Yang bebas tak terbatas itu, yang kehidupannya tidak ada aturannya itu hanya satu, adalah orang yang hilang ingatan. Jalan nu gelo mah pek aturan, tidak ada aturan itu mah. Pek semaunya dia. Mau sholat, mau tidak, mau tidur, mau narkoba, mau tidak dihukum. Makanya kalau ada sesuatu yang membunuh, kemudian yang ini diperiksa dulu kejiwaannya. Kalau dia sudah sakit jiwa, tidak dihukum. Itulah, ya. Itu mohon maaf kalau ada sedikit perbedaan. Jadi sekali lagi mari kita tegakkan aturan. Sekali lagi jurusan aki atau apa madhab aki adalah madhab Seren Sumeren, bukan Seren Tampi. Seren Tampi silahkan para WO itu dipelajari lagi apa sebetulnya hakikat budaya di situ. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.